Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang, pemerhati Prosol ini dimanapun Anda berada. Alhamdulillah seperti yang kita janjikan tadi bahwa untuk hari ini Sabtu 16 Oktober 2021 saya Anto sedang berada di Pendopo Wahya Wibawa Geraha ya Kabupaten Jember, di mana kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bupati Jember Bapak Haji Hendi Siswanto, di mana selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol seputar pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Nah, di mana selama pandemi COVID-19 dari tahun 2020 sampai dengan tahun kedua ini pemerhati banyak tantangan. Apalagi Bupati juga baru menjabat di tahun ini, dan seperti apa langkah-langkah beliau untuk memulihkan ekonomi khususnya juga di Kabupaten Jember dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional begitu ya pemerhati Prosol ini. Dan alhamdulillah yang dinanti-nanti sudah ada di sebelah saya begitu. Kalau tadi nih dari pagi saya menunggu-nunggu, ternyata banyak jadwalnya ini. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam Mas Anto. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Anto. Sehat. Alhamdulillah masih tetap segar ya. Ini kayaknya jadwalnya kalau weekend justru makin padat ini. Justru inilah bagian apa ya, yang selama ini warga Jember mungkin belum tersampaikan ya. Begitu kami masuk 7 bulan yang lalu, alhamdulillah sampai sekarang masih belum pernah libur sama sekali, dan tanggal kalendernya warnanya hitam semua. Nggak ada kalender merahnya. Kayaknya gitu. mulai menjabat begitu ya, mulai menjabat langsung gerak cepat, banyak Ya, hal-hal yang harus dikerjakan. Begitu, banyak sekali, banyak sekali. Sampai kalau kita istirahat kita jam 1 pagi, kami tidur jam 1, jam setengah 2, itu sulit kita tidur. Kalau nggak kita paksa betul sulit tidur. Rasanya kok masih pagi, kok masih lama. Terasa masih lama, padahal kami tidur 2 jam saja. Padahal gitu, waktu terasa begitu cepat berlalu, ya. tapi kok kalau oleh Bupati kok kayaknya lama banget mau pagi gitu ya. Pagi. Karena memang ternyata begitu, katakan satu contoh ya, dengan kondisi pandemi ini membuat pikiran buntu untuk semua program itu sulit untuk terimplementasikan karena harus mengumpulkan orang banyak. Begitu bukan kita mengumpulkan sebagian sesuai regulasi, itu cuma 25 orang, 50 paling banyak, dengan biaya yang cukup besar, batal lagi kita. Mulai lewat daring, tidak terlalu nendang juga ya, just information seperti itu. Jadi hanya kabar-kabar saja gitu. Konkretnya nggak dapat. Padahal kami perlu transaksi kan gitu, Mas. Oke, baik Pak Bupati. Tentunya kami juga sebelumnya mengucapkan terima kasih ya pada hari ini sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau, juga ingin menyapa masyarakat Jember melalui Prosalina FM, karena juga untuk kegiatan hari ini wes wayahe ngobrol bareng Bupati dengan tema pemulihan pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif ya dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ini juga terselenggara berkat kerjasama Pemkab Jember, Dinas Kominfo, Pemkab Jember, kemudian juga Prosalina FM dan KIS FM. Dan Bupati tidak hanya sendiri pada siang hari ini pemerhati Prosalina. Ini di kanan kiri saya juga ada orang-orang yang luar biasa membantu kinerja dari Bupati. Tentu Bupati tidak bisa kerja sendiri ya Pak. Ada dari Dinas Koperasi ya dan UKM, ada Bapak Aris Wahya ya. Selamat siang Pak. Kemudian ada dari Disperindak juga ada Pak Widodo juga. Selamat siang Pak Widodo. Kemudian dari Kominfo juga ada Pak Bobi ya. Nah, mudah-mudahan sehat semuanya. Ada dari bagian ekonomi ada Ibu Atu. Nah, selamat siang. Tadi juga mendampingi Bapak Bupati Hendi Siswanto pada kegiatan-kegiatan keseharian ya pemerhati, dan hari ini seperti yang kita janjikan bahwa Anda bisa bergabung melalui jalur WhatsApp di 087 77 100.000. Tentunya berkenaan dengan tema kita pada siang hari ini. Nah, ngomong-ngomong Pak Bupati, sebelum saya ke tema besar kita, saya ingin tanya dulu, ini kan kurang lebih sudah 8 bulan menjabat. Bagaimana rasanya? Terus terang aja, jadi bupati gak main-main ya. Ini jadi bupati ini cukup lumayan beratnya, berat banget gitu. Dan tanggung jawabnya tuh sampai ke lahir batin ya. Saya merasakan ada sesuatu yang kurang sedikit, itu terbawa di dalam pikiran terusan dan yang saya lihat di Jember itu masih jauh tertinggalannya
dengan yang lain, masih jauh. Ya, tapi nah ini itu bertentangan berlawanan dengan kondisi real yang sebenarnya, dengan kekuatan SDM dan sumber daya alamnya itu bertentangan gitu. Yang namanya ketertinggalannya ini di mana gitu loh. Gitu. Itu pertanyaan yang selalu saya ngejawab sendiri. Salah satunya belum melekatnya ya, belum kolaborasinya antara dari Pemkab nih, pelayan yang melayani masyarakat dengan masyarakatnya, dan masyarakatnya sendiri dengan Pemkabnya masih belum menyatu di situnya. Ada satu barier yang harus hanya tinggal sedikit saja memfasilitasi, kita dukung saja mereka datang, kita jemput bola, dan mereka pun juga memahami kita juga posisinya, itu justru akan menjadi kolaborasi yang indah, yang keren, dan itu bisa cepat. Bayangkan ya, kita punya semua loh di Jember, nggak ada yang nggak ada semua. Iya, betul. Gitu. Jadi saya sumber daya alam apalagi begitu ya, dari 31 kecamatan ini luar biasa. Tidak lama lagi, tapi ini tidak lama lagi Jember. Ya enteni wis wayai ya. Enteni wis wayai. Maksud saya enteni wis wayai. Kami cari celah ini, saya ambil sedikit saja, selesai ini Jember. Oke, tapi kalau berbicara tentang masa pandemi yang masih belum berakhir ya, karena kita nggak tahu ini sampai kapan pandemi, tapi melihat tahun kedua ini sudah mulai agak turun begitu ya, khususnya juga Kabupaten Jember, melihat kondisi di masyarakat itu seperti apa Pak selama pandemi ini? Ya, di awal-awal memang di Jember salah satu kabupaten yang masih terlalu tidak terlalu percaya bahwa pandemi ini akan mengakibatkan nyawa taruhannya. Tidak terlalu percaya. Justru edukasi sosialisasi di awal-awal kami, di bulan-bulan pertama kami mimpin di Jember, kesulitan kami untuk bagaimana mensosialisasikan tentang memakai masker. Untuk apa masker? Untuk apa masker? Jaga jarak, cuci tangan. Ini apa ini? Itu hal-hal apa ini? Padahal ini yang namanya virus, mana virusnya? Pandemi apa itu pandemi? Itu bahasa-bahasa itu masuk di 248 desa, di 22 kecamatan di dalamnya, kelurahan di dalamnya. Ini kelurahan pun juga terkontaminasi hal seperti itu loh, Mas Santo, di Jember. Alangkah beratnya Jember ini untuk melakukan edukasi pada masyarakat sekitar. Itu sekitar terjadi 2-3 bulan pada saya. Tapi setelah itu, begitu pada bulan April, Mei, Juni, Juli mulai meningkat yang meninggal itu, baru mulai terasa. Mulai terasa mereka semua, masyarakat Jember mulai memahami semua, dan dengan dukungan teman-teman birokrasi, teman-teman birokrat dan teman TNI Polri menyerangkan langsung ke masyarakat, memberikan edukasi. Nah ini baru dampaknya sungguh signifikan, dan ternyata dibuktikan pada 1,5 bulan yang lalu ya, kita sudah masuk level 1. Jember masuk level 1. Padahal vaksin kita masih posisinya 21%. Masih kurang dari 50% ya. 21%, bukan 50%. Jauh dari kabupaten yang lain kita. Dengan penduduk yang harus vaksin 1,9 juta, kita jauh masih dengan yang lain, Pak. Masih 21%, kita level 1 loh. Artinya penduduk Jember secara cepat merecovery kembali bahwa yang selama ini takut, ternyata patuh, Pak. Mas Santo, patuhnya luar biasa. Dengan 21% aja kami sudah dapat level 1 vaksin. Nah ternyata begitu vaksin dimasukkan dari variabel untuk perhitungan, kami langsung turun level. Ya tidak mungkin dong kami penduduk 1,9 juta dikasih vaksin sedikit-sedikit. Gitu. Belum lagi kalau vaksinnya stoknya habis. Habis. Nah sekarang kami dikejar-kejar masyarakat ini. Ayo vaksin. Nah gantian sekarang kan gitu. Makanya kan sampai di level 3 kembali gara-gara vaksinnya kurang karena ada beberapa faktor. Salah satunya ketersediaan juga. Sekarang sudah level 2, kita posisi level 2 dan mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa masuk level 1 lagi. Baik. Dan melihat dari dampak yang disebabkan ya, melihat ekonomi juga sangat terpuruk di Indonesia ini, khususnya juga di Kabupaten Jember. Apa yang dilakukan begitu dari Pemkab Jember untuk mengatasi ini, Pak? Khususnya juga dalam memulihkan ekonomi ini. Ya, jadi yang kami lakukan sekarang ini untuk PEN ya, bagaimana ikut sertanya kami untuk pemulihan ekonomi nasional khususnya di Jember. Yang pertama kami jelas bansos ya. Bansos kita maksimalkan bantuan bansos kepada masyarakat. Yang kedua juga kami melakukan bantuan konkret di mana Pemkab Jember kita mengeluarkan kebijakan untuk pembelian beras
Mas Iya, Santo, kita langsung beli dari langsung petani ya. ke petani langsung dari Iya. petani. Memang ada plus minus lah gitu ya. Biasanya beli di langsung ke pedagang besar, ini langsung ke petaninya. Ya agak ribet juga, tapi kan ini harus dilakukan, Mas Santo, biar langsung direct harga itu bisa Tenaga juga tenaga begitu ya. juga, repot juga, tapi memang harus kita lakukan. Iya. Kami akan memberikan satu contoh kepada masyarakat bahwa cinta produk lokal itu di kondisi pandemi maupun di kondisi normal itu adalah lebih keren daripada kita nggak terlalu cinta lokal. Karena cinta lokal itu kekuatan ekonominya, semakin kita banyak terjadi transaksi jual beli, maka perputaran keuangan akan cepat. Kalau sering terjadi seperti itu, maka kualitas kita akan naik, kualitas kita akan lebih bagus, produktivitas akan lebih bagus karena terjadi lebih sering transaksi daripada beli sekali nggak beli lagi dalam 3-4 bulan nanti beli lagi. Itu tidak bisa menjamin. Jadi garansi itu. diharapkan bisa secara kontinu. Gitu Ya, dan jadi mencanangkan kami dengan konkretnya kami buat surat kepada seluruh camat, kades, dan ke masyarakat, ke stakeholder untuk cinta produk dalam negeri, produk lokal. Oke. Produk lokal kita saling kita buat sendiri, kita beli sendiri, kita rasakan sendiri, kita kritisi sendiri. Di sini uang akan berputar. Ini kalau putaran keuangan dengan 2,5 juta penduduk Jember yang saya masukkan SDM yang besar ini, itu benar-benar melakukan ini. Selesai Pak, mau pandemi macam apapun kita akan selesai. Oke, artinya sudah ada konsep-konsep yang memang nantinya bisa berkelanjutan begitu ya. Ya, Bisa terus dilaksanakan. kedua Bapak, di Jember ini meskipun ada pandemi ya, kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Cuman yang saya pesankan kepada seluruh masyarakat, taati prokes itu tok cuman. Kita nggak terlalu ragu-ragu sebenarnya dengan ada pandemi ini. Transaksi kita tetap bisa berjalan baik. Iya. Karena kita banyak pasar tradisional Pak. Tradisional market ini adalah tradisional market yang ada di jalan-jalan itu yang banyak itu ya. Yang memang terus terang kami masih belum merapikan itu. Karena mereka akan jualan Karena pun juga makin banyak sulit. ini ya sekarang. Ya, sekarang ini sudah makin banyak dan nanti akan merapikan nanti setelah kami menyiapkan sarana prasarana untuk mereka. Oke. Jangan sampai kita memindahkan masyarakat tapi masyarakat itu tidak ada tempat lagi. Iya. Itu iya. tidak bagus itu. Boleh memindahkan tapi ada jalan keluarnya. Yang jangan dibuang kemana-mana. Yang harus lebih bagus lagi dari itu. Itu konsep kami. Dan tradisional market ini bagian dari penguatan ekonomi Pak. Ya kita ingat dulu saat tahun 97-98 pada saat kita krisis pada saat itu. Kenapa Indonesia masih tetap eksis? Karena kita punya tradisional market. Coba kita punya plaza-plaza semuanya gitu. Tutup itu kita. Uang muter di mana? Nah, tradisional market itu yang di kampung-kampung itu, yang masih belum rapi, itu bagian kekuatan ekonomi kita, Pak. Dan yang ketiga, Jember ini tempat pertanian. Iya. Ya, COVID takut sama pertanian kita. Kalau kita di sini tempat industri, pusing kita, berat yang Jember. Tapi Jember tempat pertanian. Baik. Karena pertanian itu COVID, silakan COVID, tapi pertanian tetap butuh konsumsi kita, makan kita. Nah, gitu Baik. salah satunya, Tapi Pak. kalau melihat Jember sendiri kan dari tahun yang lalu, apalagi untuk pertumbuhan ekonomi memang mengalami penurunan begitu ya, khususnya di pertanian kalau tidak salah juga mengalami penurunan. Ya, minus Iya, 2,98. selain memang lahan juga semakin berkurang begitu ya. Kemudian ekonomi masyarakat juga dalam hal menjual produk-produknya, misalnya dalam hal panen raya ataupun yang lainnya begitu. Tapi kalau untuk tahun kedua ataupun ke depan ini seperti apa, Pak? Saya bukan tidak menunggu tahun ke depan, sekarang aja sudah mulai tumbuh di Jember ini sudah. Barusan saya sudah keliling-keliling beberapa tempat. Beberapa tempat ini ada acara ibu-ibu, justru produk-produknya itu produk bagus-bagus di Jember. Dan saya sangat yakin tidak terlalu lama lagi, Sekarang kalau kita melihat perkembangan di Kabupaten Jember, mulai sudah banyak yang lokasi-lokasi sudah rame sudah. Cuman sekarang ini tinggal meyakinkan kembali daya beli. Daya beli orang yang untuk menjualnya sudah banyak, cuman daya belinya ini masih kurang kuat ya. Kenapa daya beli kurang kuat? Kami juga menghimbau kepada masyarakat juga Jember yang mampu, yang ekonominya standar cukup ke atas. Mari kita pemerintah juga ngejamin pandemi ini sudah mulai bagus. Tetap prokes tapi belanjalah segera.
Jangan tidak belanja. Oke. Jangan tidak belanja, jangan tidak belanja. Belanjalah di kami, belanjalah di punya kita sendiri, punya tetangga kita, silakan belanja tetangga kita, di pasar kita, jangan jauh-jauh dari Jember, jangan untuk Jember ya, untuk orang Jember, juga masyarakat Jember juga. Iya, baik. Baik, berbicara tentang misalnya produk-produk lokal yang memang ingin dikembangkan khususnya juga di Kabupaten Jember ya, yang potensinya juga luar biasa. Lebih-lebih misalnya dalam hal menawarkan produk-produk, kemudian kalau kita kaitkan dengan pariwisata kita begitu, dan biasanya di situ juga ada produk-produk lokal yang ditawarkan. Nah, kalau berbicara antara kolaborasi antara UMKM dengan pariwisata kita itu bagaimana, Pak? Nah, ini tadi kami sekarang sedang menata, terus terang aja Mas Santo. Kami saat ini dengan untuk produk pariwisata kita, kami sedang membuat dalam proses kami integrasi sistem untuk pariwisata. Bagaimana wisata-wisata kita ini semuanya terintegrasi. Iya. Terintegrasi, katakan tujuan kami satu integrasi itu setiap ada wisatawan, kita bisa beli satu tiket untuk kemana-mana dan berlaku untuk setahun gitu. Ini sedang kami kaji. Jadi jangan sampai karena masalah tiket masuk nggak jadi wisata. Oke. Untuk apa beli tiketnya? Kami yang perlu yang di dalamnya penjual UMKM ini laku. Kan gitu. Jangan ngambil tiket, ngambil UMKM-nya. Gitu. Jadi kami sekarang sedang menggalakkan, ayo bagaimana kita atur. Tentunya tempat-tempat pariwisata itu kan perlu perawatan juga, Pak. Iya. Perlu ada maintenance juga, perlu biaya juga. Pengambilan biaya yang paling mudah adalah tiketing. Tapi itu tidak terlalu besar menurut saya. Karena saya juga pedagang juga gitu. Saya juga pedagang, saya juga berhitung untuk itu. Ya, kami juga background saya juga pedagang. Untuk apa tiket? Kalau saya tidak usah tiket semuanya. Masuk saja bebas, tapi di dalamnya UMKM kita atur di sana. Ada distribusi khusus untuk pengelolaan wisata itu secara bersama-sama. Gitu, dipikul orang yang jualan bersama-sama di dalamnya. Baik. Jadi Gitu. misalnya para pengunjung yang ingin berwisata tidak hanya berpikir soal tiket saja begitu ya, tapi ketika masuk ke dalam ada UMKM yang bisa Ya, kita dimanfaatkan tampilkan di gitu sana, ya. dimanfaatkan di situ, dan harus ada, jangan hanya kalau wisata di Jember itu, saya minta ke Dinas Pariwisata, jangan kalau ke tempat wisata itu harus datang, ada yang dilihat, ada yang dinikmati, pulang harus ada yang dibawa. Wajib. Wajib. Kalau tandanya kalau orang ini habis wisata di sini. Oke, jadi Gitu. tidak hanya datang cuma selfie selesai pulang Enggak, gitu ya. itu salah itu. Itu pengelolaan yang Oke. salah. Pulang harus bawa Baik. sesuatu dari situ. Oke. Oh, ini dengan sana sama, Bu. Nggak boleh, harus beda. Kalau tempat wisata satu dengan wisata yang lain harus beda. Coba sekarang Mas Santo pergi ke Bali, bayar nggak masuk wisata apapun? Nggak ada yang bayar sana. Tapi pulang, oh ini produk Kintamani, ini produk Badung, Iya, ini produk Pak Sanur, ini Nusa Dua, kan gitu. Harus seperti itu. Gitu, Jember harus seperti itu, jangan sampai karena tiket menjadi kendala, ini saya nggak suka nih. Oke, baik. Melihat potensi wisata, khususnya juga di Kabupaten Jember ya. Kalau kita lihat wisata Jember ini adalah pantai, laut, kebun, pertanian, air terjun juga ada. Apa sih yang nggak ada di Kabupaten Ada semua, Jember? ada gitu ya? semua. Tapi selama ini apa nih Pak yang menjadi tantangan dalam hal pengelolaan wisata di Kabupaten Jember? Manajemen, Bapak. Manajemen yang masih belum terbuka di situ. Manajemen. Jadi manajemen itu bagaimana manajemen mereka cara mengelola wisata yang baik. Bagaimana yang wisata ini harus ada CHSE ya. Ada clean, harus bersih. Hanya harus sehat. Terus S-nya safety, aman itu. CHSC, C-nya CHSE, environment, lingkungannya harus bagus. Ini masih belum dapat kita. Contoh toilet. Oke, baik. Gimana toilet yang bagus? Toilet harus lebih bagus dari toilet di rumah kita dong. Iya. Ya, dan menggaranti mereka bisa kalau orang yang ada waktu sholat ada tempat sholatnya. Kita masih belum semua. Hanya tiketing saja yang paling getol diselesaikan. Ini saya kurang menarik di situ. Dan manajemen yang baik untuk pengelolaan itu mereka harus ada CHS ini. Sekarang kalau kita lihat di salah satu tempat-tempat kita kayak di Puger, ada nggak kita di situ tempat ada kalau sewaktu-waktu ada orang jatuh di situ? Ada tempat yang lain kesehatan? Belum ada semuanya masih. Iya. Di Rembangan belum ada. Yang ada cuma kotak P3K nanti. Oke, baik. Nah, hal-hal seperti itu harus health-nya ini siapa yang tanggung jawab? Kalau untuk orang-orang wisatawan lokal biasa kan gitu. Nggak boleh, kita asumsikan nanti orang luar datang
terjadi sakit perut, mau ini terus ke dokter kemana, ini kan repot. Gitu, itu harus ada kita siapkan. Makanya untuk Dispar ini bagian dari ujung tombak ya, leader lah, leadernya untuk bagaimana membuat blueprintnya ini, kolaborasi antara semua OPD yang motorisasi, yang motornya itu ada dari Dispar, itu membawa OPD itu langsung ke pariwisata ini, kekuatan OPD masing-masing. Dinkes siapin kesehatan, koperasi nyiapin UMKM. Perdagangan siap kalau memang ada transaksi orang beli untuk diekspor. Kopi-kopi kita banyak orang mau mengekspor dari Jember gini. Itu siap semua, dari Kominfo menyampaikan informasi ke memviralkan semua lokasi bahwa ini bagus gitu. Terus dari ekonomi bagaimana tahun ini apa yang baik langsung kita kita lakukan untuk ekonomi. Itu seperti itu. Maaf, saya harus minum dulu. Oke, baik. Kita juga ingin ingatkan Anda nih pemerhati Prosalina yang ingin bergabung di 08777100000 masih berbincang terkait dengan pemulihan pariwisata, kemudian UMKM dan ekonomi kreatif ya. Karena mengingat Kabupaten Jember juga menjadi salah satu daerah yang terdampak begitu pemerhati Prosalina, dan dampak dari wisata juga banyak ini, akhirnya banyak yang sempat tutup begitu pemerhati Prosalina. Kalau sudah tutup ujung-ujungnya juga sepinya pengunjung, kemudian PHK ya juga begitu ya, pengangguran juga bertambah. Pemerhati utamanya kalau kita contohkan yang bergerak di bidang wisata akhirnya tidak bisa kemana-mana begitu ya Pak ya. Betul. Jangankan di Jember mau keluar saja akhirnya kan mereka tidak bisa, apalagi yang misalnya yang bergerak di bidang pariwisata begitu. Nah, melihat perkembangan saat ini, karena wisata sudah mulai dibuka begitu Pak. Mungkin apa saja yang menjadi persyaratan bagi tempat-tempat wisata yang sudah mulai melaksanakan aktivitasnya? Ya, tetap yang pertama prokes wajib ya. Jangan sampai lupa ini, prokes duluan. Prokes wajib pakai masker, dan tempat-tempat wisata nyiapkan masker. Kalau memang ada orang yang ketinggalan lupa nggak pakai masker gitu Mas Santo. Terus yang berikutnya tentunya kita harus ngikutin Mendagri ya. Kapasitas yang bisa dipakai untuk tempat wisata berapa persen, 50% kita pakai di situ. Juga ada satu petugas khusus di sana, khusus untuk melerai berkerumun. Terus mereka keliling gitu Mak. Yang kerumun-kerumun kita tidak boleh, kita harus pisahkan di situ. Itu salah satunya yang sederhana seperti itu. Ya, mengingatkan terus-menerus pada tempat wisata bahwa saat ini COVID masih ada. Gitu, karena tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa COVID sudah nggak ada. Karena virusnya tidak nampak. Kalau ada satu orang masih terpapar, katakan COVID masih ada di daerah manapun gitu. Jadi kalau menyebarnya itu kan tidak ada janjian kan gitu. Tapi apakah mengarah kepada tempat-tempat wisata yang sudah berjadi? Karena kan masalah tempat wisata ini kan ada yang dikelola oleh Pemkab, ada yang masih dikelola oleh masyarakat secara mandiri begitu. Itulah tugas kita Mas Santo. Seperti saat ini ada yang baru seperti Desa Kemiri itu ya. Wisata-wisata yang di sawah-sawah gitu, masih baru-baru. Itu tugas kita untuk mengedukasi, untuk melengkapi ya, untuk menuju CHSC tadi. CHSC tadi untuk menuju ke yang bersih, sehat dan aman sama environment. Itu harus kita yang mengedukasi di situ dan kita mensupport itu. Oke, baik. Nah, itu kaitan dengan pariwisata, karena memang di Kabupaten Jember ini punya banyak potensi. Kemudian saat ini sudah mulai dibuka pemerhati Prosalina untuk tempat-tempat wisata, tapi jangan lupa yang penting adalah prokes begitu. Kalau tadi juga konsepnya selain manajemen yang baik untuk memfasilitasi tempat-tempat wisata, misalnya fasilitas yang ada di sana sangat nyaman begitu ya, seperti fasilitas toilet ataupun tempat-tempat kesehatan yang menjadi syarat juga nantinya ke depan itu bisa dipenuhi begitu. Baik, ini di jalur WhatsApp sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di 08777100000, utamanya juga berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini ya, pemerhati Prosalina. Ini di antaranya kita coba ya dari Mas Rian. Nah, ini di jalur WhatsApp. Terima kasih Mas Rian. Ini mau tanya, kalau nggak salah di Papuma, kalau mau masuk itu diharuskan
pakai aplikasi Peduli Lindungi. Wah, ini kaitannya sampai kunjungan kemarin ini ya. Ada kunjungan di Papua ini. Sementara itu tidak semua HP bisa menggunakan aplikasi tersebut ya. Apakah kalau pengunjung tersebut menunjukkan sertifikat sudah divaksin itu diperbolehkan ya Pak? Boleh. Jadi sekarang ini mungkin teman-teman sudah HP-nya sudah banyak bagus kok, Iya. banyak bagus. Cuman tinggal sedikit aja yang atau kan tidak semua pakai kelupaan. Android juga, Ya, Pak, ya ya. betul. Tapi Apalagi kan orang-orang peduli desa ini lindungi tidak sebagian Android juga juga ada Pak, yang semua gitu. bisa kok. Mm-mm. Sekarang ini yang terbaru bahwa sistem peduli lindungi yang terbaru itu semua HP kok, nggak harus Android, nggak harus Android itu. Oke. Web, pakai web juga Website, bisa, ya. pakai website Ya. juga bisa. Dan jenis Androidnya itu yang di HP tidak cuma harus Android. Dan yang kedua, itu kalau seandainya tidak bawa peduli lindungi, pakai ini sertifikat itu bisa. Yang sudah dapat begitu Yang ya. sudah dapat Baik yang itu. lembaran itu juga Lembaran nggak udah apa-apa gitu ya. difotokopi aja, lembaran nanti dibawa kemana-mana, aslinya ada teman di rumah tunjukkan Iya. sudah bisa. Dan Iya. ada kartu sudah vaksin dosis 1, dosis 2 kan ada juga di situ. Sekarang mudah kok, mudah sekali. Dan maka dari itu ya teman-teman semua meskipun sudah vaksin tetap pakai masker. Jadi nanti peduli lindungi ini akan segera tidak ada lagi kalau kita sudah masuk ke new normal mungkin nanti ya. Kebijakan pemerintah kita tunggu. Kalau sudah new normal mungkin kita sudah mulai agak bebas lagi. Mungkin hanya pakai masker saja nih itu. Makanya ini harus ditaati semuanya. Oke. Jadi tidak perlu khawatir ini ya, karena selama masyarakat juga pun sudah melakukan vaksinasi aman begitu. Karena untuk peduli lindungi itu juga untuk menjangkau, mendata siapa-siapa saja yang sudah vaksin ataupun tidak begitu. Pergerakan masyarakat juga seperti itu, pemerhati persalinan. Jadi tidak perlu khawatir Mas Rian ya, kalau misalnya tidak punya aplikasinya bisa bawa sertifikatnya, itu juga sudah cukup ya Pak ya? Ya, sudah cukup Mas. Oke, baik. Yang lainnya juga boleh di 08777 100.000. Nah, Pak Hendy, berbicara tentang pariwisata, kaitannya dengan UMKM juga. Kalau tidak salah sempat Pak Bupati berkunjung ke beberapa tempat UMKM juga begitu ya. Nah, dampak dari pandemi ini kan salah satunya UMKM kita semakin merosot kemarin-kemarinnya begitu. Nah, untuk saat ini seperti apa dan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah? Ya. Yang pertama itu sebenarnya kunci kita berdagang ya. Kuncinya kita mau dagang apa aja itu ada 3. Yang pertama harus ada produsen dulu. Ada produksi. Kita harus produksinya ada duitnya, ada yang beli. 3 ini. Kalau 3 ini ada salah satu atau ada 2, satunya nggak ada, tetap nggak bisa. Harus ada 3. Ada yang membuat, ada uang, ada yang beli. Dan ini disepakati di depan, Mas Santo, pada teman-teman. Disepakati di depan. Jangan pernah kita memproduksi besar, ya. Kalau 3 ini belum disepakati dulu. Ada satu MOU, ada jelas di 3 di depan, baru kita produksi. Sebesar apapun, hajar saja. Tidak perlu ragu dengan rugi. Kalau sudah 3 ini dipenuhi, tidak perlu ragu lagi, hajar saja. Tapi kalau masih belum ada 3 ini, masih ada 2. Biasanya kita ada 1 aja di depan saja. Kita pintar produksi hulu. 3 ini sebenarnya implementasi dari hulu dan hilir, Pak. 3 ini ada produksi, ada duitnya, yang membantu duit keuangannya, ada yang beli, bayarnya. Dan di Jember yang 1 ini, yang pertama produksi keren Pak sekarang, Mas Santo. Teman-teman ini sudah punya UMKM kita yang jumlahnya ribuan UMKM Jember. Iya. 429.000 ODS UMKM, Masya Allah, segitu banyaknya ratusan ribu. Dan ini kan kita menjadi bahagia satu sisi, agak sedih bagaimana siapa yang beli. Oke. Kan gitu, Karena Pak. selama pandemi juga menjadi berkurang. Begitu Iya, ya? dan ini sekarang yang pertama teman-teman tuh sekarang kami sarankan untuk memproduksi yang bagus, tapi jangan banyak. Cukup kalau memang daminya saja, tidak apa-apa. Ya, daminya dipotret yang bagus, kita share lewat medsos ya. Terus yang kedua, di situ harus di share medsos itu harus jelas dulu berapa harganya, produksinya, kuantitasnya apa, komposisinya seperti apa, itu harus terceritakan di situ. Harganya berapa, nomor telepon berapa kalau udah ada transaksi. Yang kedua, biaya ini berapa habis ini? Bekerja samalah dengan perbankan. Salah satu Bank Indonesia ini memfasilitasi banyak Pak. Banyak, kur kita bisa. Teman-teman kalau kita dapat duitnya gampang, yang beli tetap nggak ada. Percuma juga. Gitu Pak.
Nah, kami sudah mengatakan di posisi yang satu. Yang kedua, tentang keuangan kami sudah berdiskusi dengan teman-teman BI siap untuk membantu. Yang ketiga bayar. Nah, bagaimana bayar pembelinya ini harus ada. Kami sedang membuat sekarang rumah UMKM ya Pak ya. Oke. Rumah bersama, isinya dalamnya UMKM dan seluruh potensi Jember, wisata macam-macam masuk di situ. Sedang kami menyusun aplikasi. Ada di satu tempat begitu Pak ya. Bentuknya adalah bentuk web ya, bentuk aplikasi. Kalau orang masuk ke rumah bersama di situ bisa membuka Jember. Membuka potensi Jember mulai pariwisata, mulai apapun kemampuan yang ada di Jember, termasuk UMKM di dalamnya. Oke, baik. Berbicara tentang produk, apalagi produk-produk khas yang ada di Kabupaten Jember begitu ya. Kalau yang paling terkenal kita punya tembakau, kemudian punya suar-suwir begitu ya Pak ya, ataupun produk-produk yang lain ini seperti apa Pak perkembangannya hingga saat ini? Khususnya juga produk-produk yang memang khas ini Jember ini, dari Jember begitu. Ya, itu terus terang aja yang teman-teman produk-produk yang teman-teman miliki sekarang ini masih belum mendorong ini untuk bisa lebih eksis di luar sana ya Pak ya. Seperti suar-suwir, kemasan-kemasan suar-suwir sudah bagus, cuman harus ada dilengkapi semua kawan-kawan tentang izin-izin ya. Karena ini konsumsi makanan, harus ada produk-produk halal dan produk-produk iya betul. Itu Pak, itu harus dilengkapi dulu. Dan kami membantu teman-teman UMKM agar itu kalau tidak ada izin itu kan tentunya orang ragu-ragu Pak. Ini karena itu dikonsumsi untuk makan. Tentunya kita harus bisa menggaranti itu. Dari tadi UMKM yang sekitar 400 ya. Sekitar 400 ribuan UMKM yang ada di Kabupaten Jember. Sejauh ini sudah berapa persen istilahnya yang sudah memiliki izin dan yang diupayakan pemerintah melalui misalnya Disperindak ataupun Dinkop ya, ini mengatasi itu. Ya mungkin Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bupati, mohon izin barangkali menambahkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Untuk masalah legalitas itu memang sangat penting ya. Apalagi kalau kita mau masuk UMKM kita ini kita arahkan ke marketplace ya, atau kita bikin rumah bersama sendiri. Bahkan satu lagi Pak Bupati, kita laporkan bahwa Diskop sekarang juga sudah membuat website khusus gitu tentang pasar UMKM. Ini ada anunya. Pasar UMKM ya. Iya, jadi UMKM itu langsung langsung daftar di situ secara gratis dan mereka bisa melakukan transaksi. Nah, itu intinya di situ. Kemudian soal yang paling pokok di situ memang soal legalitas. Nah, ini setiap saat kami itu terus melakukan sosialisasi kepada kepada para UMKM itu sehingga mereka jumlah legalitas yang diperoleh oleh UMKM itu semakin lama semakin bertambah. Kira-kira sekarang itu baru sekitar 20-30% UMKM itu yang punya legalitas. Sudah punya legalitas. Yang punya legalitas. Itu yang dimaksud dengan... Apa yang menjadi kendala Pak untuk UMKM ini misalnya untuk mengurus legalitas itu? Iya, jadi contoh ya yang dari PIRT misalnya gitu ya. PIRT itu kan untuk klaster makanan terutama. Ya, klaster makanan itu memang melibatkan beberapa WD gitu ya. Jadi kami yang melakukan sosialisasi syarat-syaratnya apa, kita ajari bagaimana cara packing, cara ngolah yang sehat dan sebagainya. Nah, untuk kemudian ada visitasi dan sebagainya. Karena jumlah UMKM kita itu banyak sekali, gitu ya. Tenaga teman-teman dari Dinkes ini ya kewalahan. Jadi tenaganya memang kurang, nah itu underline. Kemudian BP POM misalnya, BP POM itu juga menuntut standar yang lumayan, Mas. Kalau BP POM-nya gratis, tetapi untuk memenuhi syarat itu kadang-kadang memerlukan biaya cukup tinggi juga. Ini yang juga dikeluhkan oleh UMKM. Iya. Saya kira begitu. Iya, sehingga para pelaku usaha kadang-kadang juga memikirkan kalau saya mengurus izin ini kayaknya mahal deh. Nanti bisa-bisa nggak balik modal juga. Benar. Jadi itulah sebabnya mereka itu kan tidak bisa menunggu izin kan. Jadi setiap waktu mereka itu kan harus bertransaksi karena produksi tadi sudah harus produksi, transaksi betul, ya juga. Produksi harus dijual itu loh. Makanya kalau kita ingin naik kelas ya,
memang persyaratannya legalitasnya harus. Dan Pak Bupati sudah kapan hari itu sudah memanggil ya, jadi konsultan-konsultan ekspor gitu ya. Dan kita sudah mendeteksi, sudah mengidentifikasi beberapa produk unggulan yang bisa kita ekspor. Jadi saya kira begitu. Oke. Termasuk produk unggulan adalah kopi Robusta yang kemarin kita deklarasikan bersama yang ya. saat ini ya, baru-baru ini ya juga di launching begitu ya oleh Pak Bupati. Baik, berbicara tentang produk unggulan, kalau tadi rencananya Pak Bupati juga ingin memasarkan produk-produk lokal berada di sini, sampai-sampai juga menyentuh ke semacam minimarket ataupun supermarket. Karena selama ini kalau saya lihat yang masih ada masih 1-2 begitu ya produk-produk Jember yang ada misalnya yang menyentuh minimarket. Nah, itu ke depan seperti apa, Pak? Ya. Jadi untuk produk-produk di minimarket itu yang pertama yang jelas minimarket yang ada di Jember itu kami juga akan persyaratkan mereka juga untuk memakai produk lokal. Diberikan space di situ untuk produk-produk lokal di sekitar wilayah di supermarket itu sendiri, di minimarket itu. Jadi mereka bisa membantu UMKM di situ. Yang kedua, ada persoalan juga di dalam minimarket ini tadi tentang sistem transaksinya itu Pak, dan pembayarannya. Kalau UMKM ini kan mengharapkan langsung cash and carry langsung dibawa pulang, tapi kalau di minimarket itu kan masih ada sistem administrasi yang harus diselesaikan. Dan ini yang perlu ada bantuan kita untuk memberikan edukasi kepada UMKM kita. Oke, baik. Itu yang akan diupayakan gitu ya. Baik, pemerhati Prosolina masih dalam wes wayai ngobrol bareng Bupati ya. Tentunya masih berbicara tentang pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif, di mana pemulihan ekonomi nasional ini juga diupayakan untuk bisa berhasil begitu ya. Kita pasti insya Allah bisa melewati pandemi ini begitu pemerhati Prosolina. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrolnya. Tetaplah bersama kami, kita kembali sesaat lagi. Ya, pemerhati dan kawan Kisah FM ya, wes wayai ngobrol bareng Bupati. Masih dengan tema pemulihan pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif ya, dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pemerhati Prosolina. Dan saya masih bersama Bupati, bersama sejumlah kepala OPD ya di Pemkab Jember, pemerhati Prosolina. Kalau tadi kita sampai berbincang berkenaan dengan bagaimana UMKM ini, kemudian tantangannya juga iya, kemudian ke depan seperti apa konsep yang ditawarkan ya oleh Bupati Jember. Dan ini Pak Bupati juga ada beberapa pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan dari pemerhati dan kawan Kisah FM ini ya, dari 087 77 100 1000. Ini diantaranya dari siapa ini? Sebentar. Tidak ada nama ya. Dari 0851 30 31 sekian. Bande Alit, tempat wisata yang bagus. Untuk akses ke sana rusak banget Pak Bupati, gimana? Ya, terima kasih, pertanyaannya keren ini. Saya udah berkali-kali ke Bande Alit, Mbak. Dan itu di samping menjadi janji kampanye kami bahwa Bande Alit wajib merasakan seperti yang ada di depan rumah saya di Jalan Sultan Agung. Itu jalannya harus seperti itu. Karena selama saya di Bande Alit dulu sampai sekarang masih seperti itu. Masih sama? Masih sama. Dan tapi kira-kira tahun ini, tahun depan Kak Pak? Tahun 2021 ini kami masuk di dalam perencanaan Mbak. Perencanaan, karena itu harus didesain dulu. Karena kalau nggak didesain cukup berbahaya. Ada jurangnya di sebelah kiri, sebelah kanan ada jurang di situ. Dan kami sudah detail sekali dan itu tempatnya luar biasa. Kalau ini sudah jalannya bagus, luar biasa, itu keren. Dan kami akan membuat jalan itu sampai ke pantai. Masuk program, sudah masuk program. Jangan khawatir, nanti ini disimpan ini, cerita live-nya ini disimpan ya, jangan sampai lupa. Nanti tagihkan segera nanti ya. Ibu ya. Ditagih nanti loh Pak, sudah silakan, masuk perencanaan 2021. Masuk sudah. Oke, begitu juga dengan tempat-tempat yang lain ya, diharapkan juga bisa sama ya. Baik, kita ke selanjutnya dari Ibu Siti Thoyibah di Sumberjo, Gelendengan ya. Selamat siang. Pak Bupati yang terhormat, mau pergi ke Balung Kulon, jalannya amat rusak. Mohon segera diperbaiki Pak, jalan Balung ke Kemuning Sari.
ditambah tiap hari ada truk itu muatan tanah gumuk berderet-deret. Ya. Nah ini juga kaitannya. Terima kasih, Jalannya Bu. bagus tapi kadang kendaraannya yang terlalu Betul. besar kadang berpengaruh. Betul. Mas, Jadi begini, gimana? Bu, teman-teman semua warga Jember semua, tahun ini kami memperbaiki jalan lubang-lubang itu ada 1.005 kilometer. Ada yang pekerjaan itu langsung dikerjakan tahun 2021 langsung, Ya. dan ada pekerjaan yang dikerjakan 2021 sebagian dan sisanya langsung multi-years di tahun 2022. Insya Allah seluruh pekerjaan jalan yang 1.000 kilo itu selesai pada bulan Mei 2022. Termasuk yang ada di Bandiali termasuk itu. Nah, yang kedua tentang bagaimana truk-truk yang besar-besar itu. Nah, itulah saya minta tolong kepada teman-teman semua warga Jember bahwa jalan yang kita bikin itu sesuai dengan kelas jalannya. Oke, baik. Seperti di Balung Kulon itu jalan kabupaten ya. Itu kelas jalannya kelas 1 itu, kelas 1 kalau nggak kelas 2 nggak salah. Itu ada muatan beban truk yang harus terukur sesuai Oke. peraturan. Tapi kalau truk-truk besar-besar muat barang-barang berat, kelas jalan yang itu kelas jalannya seperti di jalan tol itu yang itu. Oke. Bukan jalan di jalan desa, jalan Jadinya nanti kabupaten. tol ngantol itu ya. Tol ngantol itu pasti rusak nanti. Jalan kita pasti rusak. Maka dari itu saya minta tolong kepada warga Jember semua untuk mengingatkan supir-supir truk kita, saudara kita yang kerja di angkutan truk, supaya jangan overload, jangan melebihi kapasitas angkutan tanahnya. Iya, tapi kalau berbicara tentang tonase begitu Pak ya, tentu kan juga butuh pengawasan. Karena kalau misalnya masyarakat antar masyarakat kadang-kadang juga khawatir ada konflik atau apa begitu. Ya, jadi kembali lagi ini kita saling mengingatkan ya, kalau memang di Pemkab sendiri keterbatasan dari karyawan di Pemkab sendiri untuk mengawasi itu semua tentunya sangat terbatas, dan kami tetap akan awasi itu. Namun keterlibatan masyarakat justru itu lebih penting. Minimal mengingatkan, memberhentikan dulu, ingatkan bahwa jalan ini baru. Karena bangun jalan ini kan uangnya ibu bapak sekalian, uangnya rakyat semua ini, bukan uang saya ini. Uangnya rakyat semuanya dibentuk dalam bentukan jalan. Kami jalan itu kalau memang ada kendaraan yang overload, tidak diingatkan, yang rugi kita semuanya. Kita semua. Paling kami bisa dicek Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang kita bangun, apabila ada mutu jalan yang kurang bagus, tidak sesuai dengan spek dalam kontrak yang ada, Ya. laporkan kepada kami. Oke. Kami akan perbaiki. Tapi begitu sudah selesai juga, yang lewat overload rusak juga, Mas Anto. Rusak juga, nggak mungkin itu nggak rusak, pasti rusak. Dan Oke. cepat rusaknya lagi. Apalagi misalnya setiap hari. Apalagi begitu ya, setiap menjadi hari lalu kan lalang gitu. ya. Makanya kewajiban kita semua lah untuk menjaga itu, gitu Pak. Oke, baik. Jadi kaitannya dengan jalan ya, pemerhati Prosolina. Ini dari siapa ini? Sebentar. Oke. Oh, dari Bu Ati di Silo ya. Selamat siang. Apa boleh masuk ke tempat wisata kalau sertifikat vaksin ketinggalan di rumah, tapi hanya menunjukkan foto sertifikat di HP? Bisa boleh. Oke. Cukup kasih foto, makanya di foto lebih bagus itu. Di foto itu. Karena nomornya itu langsung dicatat, keluar nanti angkanya itu. Dan datanya pasti ada. Baik, baik. Itu ya Bu Ati ya. Tenang aja. Jadi kalau misalnya ketinggalan, kayaknya kalau HP nih biasanya nggak lupa ya Pak ya. Tapi nggak lupa. Tapi juga begini, kalau Bu Ati nanti kalau naik pesawat nggak boleh tapi. Kalau naik pesawat, tapi kalau Iya. hanya di sekitar ke tempat mall mungkin masih diizinkan. Tapi kalau begitu naik pesawat harus ada nampak jelas itu. Iya, Kalau baik. hardnya harus hard copy-nya Karena betul. khawatir juga ada pemalsuan atau Betul, apa betul, begitu ya. betul. Oke, baik. Baik pemerhati Prosalina, tentunya juga kita masih dalam acara Wes Wayahe Ngobrol bareng Bupati berkenaan dengan pemulihan pariwisata, kemudian UMKM dan ekonomi kreatif ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita sembari kita menunggu kumandang adzan zuhur untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Kita kembali terlebih dahulu ke studio. Baik pemerhati dan kawan Kiss FM ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Wes Wayahe Ngobrol bareng Bupati. Nah tentunya Anda yang ada di luar Jember juga bisa live streaming di www.prosalinaradio.com ya, pemerhati Prosalina sambil aktivitas ataupun lagi makan siang. Dan kita masih membahas berkenaan dengan pemulihan
pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif ya untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di 087 77 100.000. Di antaranya dari Pak Andi ini di Sukowono ya. Terima kasih. Pengurus Pepabri nih Kabupaten Jember. Izin tanya Pak Bupati, apakah tidak ada rencana membangun pengolahan ikan kalengan di wilayah pantai selatan yang bisa menyerap tenaga kerja sekaligus bisa untuk tempat wisata? Terima kasih Pak Haji Andi, Pak Pabri, Sukowono. Salam sehat semuanya, salam keluarga semua. Jadi kemarin kami dari Jakarta, saya dari Jakarta Pak, saya ketemu sama Deputi Menko Marves dari Pak Seto namanya. Okay. Itu beliau menyampaikan akan membantu kita terkait dengan di lahan pesisir pantai kita dari Merubetiri sampai dengan Paseban. Di situ salah satunya khusus yang di daerah Puger, Watulo, mereka akan mensupport tentang pengalengan ikan. Oh, dengan Kulsurit ya? sudah mereka itu menjadi program kita. Jadi begini, kami kenapa sekarang ini juga kami sampaikan juga ada pertanyaan ini kaitan pengalengan ikan, bahwa dengan adanya COVID ini kami akan melakukan potensi laut kami potensi laut Jember ini yang selama ini belum kita kelola, akan kita kelola semuanya dengan Pemkab dan masyarakat. Oke, karena beberapa hari yang lalu juga beberapa kali terlihat Pak Bupati juga berkunjung ke wilayah selatan. Betul, mulai betul. dari Puger sampai ke Paseban sana. Betul, ya. di situ kami akan melakukan penertiban, Mas Anto, penertiban saudara-saudara kita yang kerja tambak di sana, tambak yang masih masuk ke sepadan pantai, kami tidak izinkan di situ untuk pindah, agar mereka bisa berusaha terus, bisa bekerja terus. Bukan artinya bekerja terus itu terus berusaha tambak itu berkelanjutan. Kalau sekarang teman-teman saudara kita yang memakai memakai sepadan pantai tidak diizinkan di situ, dan usaha tambak kita bolehkan, namun harus ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember dan juga kerjasama dengan para nelayan di sana agar multiplier efek ada di tambak-tambak di situ bisa dirasakan oleh masyarakat Jember. Yang kedua juga kami sudah melakukan penertiban dari seluruh pantai kita untuk kami lakukan untuk menjadi PHL. Jadi pemanfaatan lahan ke BPN kami sudah lakukan dengan BPN untuk HPL hak pemanfaatan lahan dengan BPN seluruh pantai yang ada, sehingga nanti siapapun nanti yang akan bekerja mengelola tambak ya, bukan tambang. Kalau tambang kami tidak izinkan, tidak boleh tambang, tidak boleh. Tapi tambak itu silakan, nanti bisa bersama kami dengan Pemkab, kami akan bantu semuanya. Nanti kita kerjasama dengan Pemkab, dan Pemkab pun juga ada kooperasi di Pemkab ini juga bisa diajak kerjasama untuk membuat tambak yang sesuai regulasi. Dan itu melibatkan semua masyarakat nelayan di sana untuk bekerja sama. Oke, itu dia ya pemerhati Prosalina dan kawan Kes FM ya Pak Andi. Ternyata juga sudah ada langkah dan master plan ke depan begitu. Baik, kita ke berikutnya dari Pak Samsul Gani nih, Pasar Tanjung ya. Wah, ini kayaknya kondisi Pasar Tanjung ini Pak ya. Baik, terima kasih untuk dokumentasinya Pak Samsul. Pak Bupati, mohon pagar penyekat di pertigaan Pasar Tanjung karena berkerumun tanpa prokes di sana. Mulai longgar ini. Iya. Oh, gini. Ya. Ini pagar penyekat dari arah ke Jalan Samanhudi dengan Jalan Sultan Agung itu ya. Itu memang di situ memang untuk arah perjalanan tidak boleh kembali ke sebelah barat, itu di situ. Belok ke sebelah barat itu melawan arus. Gitu, Pak. Itu mulai Pak, itu di situ. Ya. Memang sekarang ini kita sekarang arus itu di situ supaya tidak berlawanan arus, Pak Samsul Gani. Dan yang kerumunan tadi tidak diizinkan seperti itu. Jadi Pak, nanti kami akan melakukan operasi justisi lagi, Pak Abdul Ghani. Tolong diingatkan juga saudara kita, kami juga banyak masker nih. Ya sebenarnya terima kasih diingatkan Pak, prokes harus kita jaga bersama-sama supaya nanti kita bisa berdagang seperti biasa lagi normal. Terima kasih informasinya Pak Abdul Ghani. Dan kami akan segera turun ke lokasi pasar-pasar Tanjung dan pasar yang lainnya.
Nggih. Ya, baik. Ini ya juga peringatan untuk masyarakat yang lain ya, tetap karena kita masih dalam kondisi pandemi, tentu juga prokes tetap kita laksanakan ya untuk kepentingan bersama. Nah, kalau kita bisa melaksanakan ini, insya Allah nanti semakin mengecil potensi penularan dari COVID-19, tentu kita juga bisa terbebas semuanya. Baik, lanjut ada siapa ini? Itu di bawahnya? Oh, oke. Oke, kita melalui chat ya di 087 77 100.000. Baik, Pak Bupati, kalau tadi kita berbincang berkenaan dengan UMKM, kemudian pariwisata dan kaitannya juga di era-era seperti saat ini kan industri kreatif juga semakin berkembang begitu ya. Dan bagaimana melihat potensi ke depan khususnya juga dari Kabupaten Jember ini dalam hal industri kreatif ke depan? Ya, industri kreatif Jember ini maka apapun industri termasuk industri kreatif ya di Jember ini itu peluangnya sangat besar sekali Mas Santo. Memang untuk mengukur saat ini cukuplah berat industri kreatif ini. Cukuplah berat, tapi untuk begitu kita masuk maka dari itu prokes menjadi standarnya lah. Sebenarnya kalau kita sudah masuk new normal, industri kreatif itu tidak terlalu sulit untuk kita lakukan di Jember ini, Pak. Baik. Ya. Karena melihat selama pandemi ini juga banyak begitu ya masyarakat misalnya dalam hal kesenian, para musisi juga banyak keluhan-keluhan juga begitu. Kita nggak bisa kerja nih. Kemudian kita mau makan apa? Kalau tidak punya sampingan seperti apa? Begitu ya. Jadi banyak curhatan-curhatan itu pasti Bupati juga pasti sudah menemukan di banyak tempat. Betul. Begitu ya, Dan bahkan gini Mas Santo, teman-teman industri kreatif pada datang ke sini semua sudah. Sudah kami datang, sudah kami inventarisir, kami support bantu. Sembako juga ke teman-teman itu karena tidak ada kegiatan yang lain dan sementara kumpul-kumpul juga nggak bisa. Nah, kami juga minta ke mereka, ada teman-teman bagian grup komunitas biduanita gitu ya. Ada datang ke sini ada loh. Itu jumlah anak-anaknya ada 350 komunitas biduanita. Ayo, kalau kita biarkan terus bagaimana mereka? Gitu. Jadi saya bilang, oke, nanti tetap berjalan seperti ini, nanti tolong kami dibuatkan kartu katalog lagi. Anda berapa nomor teleponnya, bagaimana kalau mau mengundang itu dibuatkan. Kami dikirim, betul Pak. 350 orang Pak, Masya Allah. Itu kan dia bilang, Pak saya kerjanya ini Pak, saya nggak bisa kerja lain. Bapak kasih kerjaan ini nggak bisa saya. Tuh Pak. Ini kan harus tanggung jawab kita semuanya ini Pak. Harus saya bilang gini, Bapak Mbak, Ibu Anda bikin katalog. Nanti katalognya kami masukkan website kami dan nanti di situ kalau biar langsung direct telepon sama Anda, tapi dikasih harganya. Berapa nilainya, syaratnya, nomor HP, nomor rumah itu harus ada semua. Mereka biar langsung direct Anda. Di samping itu dengan ada katalog itu kami juga akan memfasilitasi, membantu, menghubungkan juga bisa. Telepon langsung juga bisa. Saya gitukan kepada mereka. Dan setiap acara-acara kami Pak Santo, kami juga harus wajib untuk seni budaya loh. Setiap 5 menit sudah mereka tampil agar mereka ada pendapatan Mas Santo. Tampil sudah selesai seperti tadi malam. Kami pelantikan direksi PDP ya. Kami ada musik dulu sebelum acara resmi. Ada musik, terus habis gitu ada tarian-tarian budaya kita. Di situ kan sedikit-sedikit mereka dapat pendapatan meskipun sedikit gitu Pak. Salah satunya itu. Baik, salah satu itu ya. Karena memang kalau berbicara tentang seniman yang ada di Kabupaten Jember juga cukup banyak begitu ya. Tapi kalau melihat bagaimana potensi ke depan berkaitan dengan industri kreatif khususnya juga anak-anak Jember begitu ya. Karena potensinya juga luar biasa iya. Kemudian bagaimana peran pemerintah juga untuk hadir begitu untuk mengembangkan potensi itu Pak. Karena kan melihat kita sudah berada di era 4.0 begitu ya sekarang begitu. Sekarang begini, ada sekarang satu aplikasi yang memang mereka bernyanyi bersama melewat aplikasi. Padahal yang menyanyi itu seorang artis yang bernyanyi bersama dengan orang lain tapi di dalam bentuk aplikasi. Di situ itu juga akan ada pendapatan salah satunya ya untuk 4.0-nya ya, 4.0. Tapi yang bagaimanapun juga dengan adanya kondisi aplikasi dan apapun juga tetap off air on air wajib. On air wajib ketemu ini tadi wajib ya. Ada event-event yang memang membuat acara itu menjadi besar itu menjadi wajib Pak. Dan
kami terus terang saja kalau sudah ini pandemi sudah selesai nih, terus terang aja Mas, dengan kekuatan SDM yang cukup besar di Jember itu gak usah ngadain event. Anda ambil piring saja dilempar ke atas biar banyak yang datang lihat. Ada apa? Gak usah ngajarin datang. Kenapa? Ada apa? Saking banyaknya orang itu. Suruh berteriak aja sendiri di tengah jalan. Banyak orang. Ada apa gitu. Orang bertanya. Saking tidak ada hiburannya di Jember. Makanya saya tidak terlalu, saya sangat optimis saya dengan nanti, makanya dengan sudah posisi new normal kita gerakkan ini SDM yang ada di Jember ini. Tentunya begitu gerak itu industri kreatif otomatis itu tidak terlalu sulit untuk itu. Sebelum tahun 2019 sebelum COVID masuk, kami ngadakan acara di Jacklot. Di Jacklot ada acara dengan almarhum Didi Kempot. Gratis, yang datang 32.000 orang, Pak. Dan itu kami ngumumkan promosinya hanya 2 hari saja. 32.000 orang datang, gratis datang. Betapa masyarakat Jember ingin haus hiburan seperti itu. Dan kekuatan SDM-nya yang luar biasa. Oke, baik. Nah, kemudian juga kaitan dengan ekonomi kreatif ke depan, kemudian memanfaatkan teknologi yang saat ini juga semakin berkembang pesat ya, Pak Hendy. Ini mungkin nanti bagaimana dalam hal melibatkan misalnya anak-anak muda? Ya, kita ada rumah seni, kita ada satu tempat yang di tempat kami ini kepala dinas ekonomi kreatif tidak betul, hanya ada musik, dinas sosial kami. Ini sudah kami pindahkan ke Liposos, Pak Mas Hatta. Dan kantor dinas sosial ini kami buat untuk seni budaya dan museum di situ. Jadi tempat berkumpulnya teman-teman seni budaya di situ nanti. Oke. Nah di situ silakan dah. Sekarang kalau kita ngomong teman-teman yang ahli sajak, baca sajak, mau baca di mana? Ahli pantun mau di mana? Tempatnya lo di Jember di mana? Saya ingin baca pantun, baca sajak di situ, teriak-teriak di mana tempatnya? Oke. Nggak ada tempat. Baik. Itulah tempat itu nanti akan kita fasilitasi untuk itu. Iya, jadi bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan begitu ya. Betul. Yang nantinya, karena selama ini kalau saya sendiri tahu begitu ya, misalnya anak-anak muda, semisal mahasiswa juga mengekspresikan karya-karya mereka. Kalau saya pernah lihat itu justru berada di Bakorwil. Ya. Nah, di situ yang memfasilitasi begitu Ya, Pak ya. ya. Sehingga mungkin ke depan Pemprov juga merencanakan menempatkan satu ruang itu yang bisa digunakan untuk banyak kegiatan dan gitu budaya ya. Dan museum. Oke. Satu gedung seni, budaya dan museum. Oke, baik. Baik, kita ke siapa ini di jalur WhatsApp dari Mama Kumayang. Ini pendengar setia persalinan di Hong Kong, Taipo ya. Warga Jember Pak, warganya Pak Hendy juga ini. Mamaku yang selalu memantau Jember Mama ini. Kumayang, ya. Memberikan masukan, memberikan kritik, ia juga yang membangun. Ada Mama Kumayang di Hong Kong, selamat siang. Ya, di Taipo. Selamat siang Pak Bupati dan segenap OPD, semoga panjenengan semuanya sehat-sehat ya. Mohon doa restu untuk langkah-langkah kami membawa UMKM Jember jenis produk kopi dan pondok kopi Panti dan sambal pecel melati ke Indorasa Hong Kong agar semua proses menuju ke pasar Hong Kong berjalan lancar dan sukses ya. Mohon dukungannya juga Pak Bupati jika umpama pengiriman dari Jember kelak ada hambatan. Karena kami berharap tidak ada hambatan, begitu ya. Oke. Salam dari buruh migran Jember di sana. Wah, ya. Mantap ini. Iya. Mamaku Mayang, ini saya kasih nomor handphone saya langsung, nggih. Kalau ada hambatan, Orang Wuluhan ini. ya, ada nomor handphone saya 0811 350. Ya. Oh gitu ya, 0811 350 8809. Itu nomor handphone saya. Silakan kalau ada hambatan. Dan saya atas nama warga Jember, masyarakat Jember, sama Bupati, terima kasih Ibu Mama Kumayang telah memasarkan produk Jember ke Taipo, Hong Kong. Dan inilah bagian yang memang harus kita kolaborasikan. Jadi Mama Kumayang mohon bisa ada hubungan yang lebih intens dengan Bapak Bambang ya. Bapak Bambang itu dari Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Harapan kami ada dibentuk grup WhatsApp teman-teman buruh migran ini, dan tujuannya
bisa menginformasikan kegiatan yang ada di Jember, juga bisa menginformasikan kondisi keadaan teman-teman migran di negara-negara asing, negara-negara asing. Jadi kami bisa membantu menginformasikan tentang wisata Jember, juga bisa kita teman-teman migran bisa kita bantu, kita kirimin produk kita sehingga UMKM yang ada di Jember bisa masuk maju ke masyarakat internasional, dan teman-teman migran juga mendapatkan hasil dari itu juga. Terima kasih banyak Ibu Mama Kumayang. Oke, baik. Mama Kumayang tadi ya yang ada di Taipo, Hong Kong. 8809 gitu nomornya. Yeah. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian masih ada di 087 77 100 1000. Ini dari 0812 35 20 sekian. Selamat siang. Kami dari konsultan perizinan, Pak Bupati. Perizinan di Jember sangat lama dan susah, Pak. Dan PTSP Jember satu-satunya PTSP yang tidak berbasis online dan izinnya lama. Saya berharap Pak Bupati bisa mengatasi hal ini agar pengusaha bisa masuk ke Jember dengan baik dan menyerap tenaga kerja. Nih masalah investasi nih nantinya nih. Jadi gini Mas Angga, Insya Allah Mas Angga, ini kita sudah tidak seperti itu lagi. Monggo nanti kami perlu masukan juga dari teman-teman karena kami sedang berbenah, dan tidak boleh lagi izin lama-lama itu tidak boleh lagi. Karena memang kita izin yang ada sekarang salah satunya izin mendirikan bangunan IMB saat ini itu ada prosedur baru Mas Pak Angga, ada prosedur baru jadi PBG sekarang. Jadi proses permohonan bangunan gedung. Jadi ada proses baru ini yang ada regulasi baru, dan ini masih belum bisa diimplementasikan sehingga ada beberapa teman warga Jember yang ingin membangun IMB masih belum keluar karena proses itu. Regulasinya masih belum detail sampai ke daerah masih, dan ini kami sedang proses. Mudah-mudahan segera bisa kita putuskan dengan bentuk mungkin bisa jadi rekomendasi atau sebelum sambil menunggu proses IMB PBG tadi turun regulasinya. Jadi terus terang Mas Angga, kami terima kasih informasinya dan kabari dengan kami kira-kira persoalan apa yang memang terjadi di PTSP. Kalau memang terlalu lama, mungkin terlalu lama, apa masalahnya, kabari dengan kami langsung dengan saya Pak Bupati ya. Karena sekarang ini proses perizinan total bukan kami serahkan 100% kepada PTSP. Karena itu aturannya, regulasinya 100%. Jadi kami membantu mengawasi itu. Mohon supportnya kabar yang detail kepada kami Mas Angga. Terima kasih. Baik, tentu juga koordinasi ya bersama OPD terkait, apalagi soal PTSP. Kalau tadi juga diusulkan bagaimana kalau secara online begitu ya Pak ya? Ya online-nya memang kita sudah bikin sekarang. Jadi online kita harapannya nanti tidak datang ke PTSP lagi, tapi cukup di handphone saja sudah selesai, bisa mengurus izin. Termasuk saat ini mengurus KTP pun juga sudah seperti itu. Ya. Gitu ya. Kita sudah mulai pelan-pelan untuk seperti semuanya online, dan kami pada tahun 2021 ini sedang membangun PSBE, jadi pemerintahan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yeah. Jadi kami sedang membangun SPBE di setiap OPD, ada integrasi sistem. Jadi nanti yang terlambat bisa nampak langsung. Ini bagian wujud transparansi kita. Oke, baik. Selain memang saat ini sudah diupayakan begitu ya soal keterbukaan informasi juga sudah mulai sedikit demi sedikit diberikan kepada masyarakat melalui PPID begitu ya. Kemarin-kemarin juga ada informasi seputar itu. Jadi bagaimana masyarakat juga bisa mengakses berbagai informasi nih terhadap pemerintahan di Kabupaten Jember. Nah, sejauh ini Pak Bupati berkaitan dengan pelaksanaan dari bagaimana pemulihan ekonomi khususnya juga di Kabupaten Jember. Dari segi kalau tadi sempat disinggung masalah manajemen begitu ya. Nah sejauh ini koordinasinya seperti apa? Apalagi misalnya pasti membutuhkan kolaborasi nih antar tidak hanya satu OPD, kadang-kadang begitu. Ya. Nah sejauh ini bagaimana koordinasinya? Ya sejauh ini untuk sistem manajemen sedang dibangun pariwisata. Memang kemarin terus terang saja Mas Anton, pariwisata dengan adanya PPKM kemarin betul berhenti. Tentunya di berhenti itu apa yang dilakukan teman-teman di SPAR masih melakukan koordinasi. Belum secara nyata karena memang tidak ada kegiatan, langsung nol. Kegiatannya hanya maintain aja, bersihkan saja. Tentunya ini begitu ini PPKM sudah bagus, sekarang ini harus segera dilakukan
menerima boleh terbuka kembali kan, terbuka kembali. Dan kami sekarang sudah masih membangun integrasi sistem tentang bagaimana blueprintnya wisata di Jember. Kita masih belum punya blueprint wisata di Jember. Belum punya loh Mas. Selama ini nih apa ini Jember ini? Kan saya baru 7 bulan nih harus mikirin blueprint. Buat blueprintnya saja mungkin baru beberapa bulan nanti gitu. Tapi kita nggak usah ragu-ragu dengan itu. Tempat wisatanya ada, tempat wisatanya. Dan blueprint ini bagian untuk informasi kepada masyarakat. Bagaimana saya keliling ke sini, berapa jam ini ke sini, berapa jam itu seperti itu. Dan bentuk-bentuk pembangunan apa yang mau dilakukan di setiap wisata-wisata seperti itu. Dan Dispar sendiri sedang melakukan kolaborasi dengan beberapa OPD, masih belum keseluruhan. Padahal Dispar sendiri harus bisa mengayomi semuanya sebenarnya. Semuanya terlibat termasuk Dinas PU, Bina Marga, itu ada semua. Tidak ada satupun OPD yang tidak terlibat dengan Dispar sebenarnya. Kalau kita lakukan semua, teman, terus terang saja di Jember saat ini kemarin kami 2-3 bulan, 4 bulan terakhir kemarin kami melakukan penataan birokrasi dan Dispar sedang proses untuk itu, untuk sistem manajemen pengelolaan wisata. Oke, tentu juga menjadi evaluasi begitu ya. Bagaimana Bupati juga nanti akan melihat bagaimana ini kinerja begitu ya dari teman-teman OPD untuk bisa mendukung apa yang menjadi keinginan dari Bupati begitu. Baik, kita cek kembali di 087 77 100 ribu ya. Ini masih loading lagi. Nanti kita cek karena waktu kita juga tinggal sedikit pemerhati Prosalina. Nah, kalau kaitannya dengan upaya nanti ke depan, kalau dari segi anggaran, ini kayaknya baru kemarin untuk perubahan APBD juga selesai ya Pak ya, tinggal konsultasi ke Gubernur ya Pak Bupati ya. Kemudian arah ke depan kalau melihat potensi wisata tadi juga akan dirumuskan seperti apa, karena kaitannya dengan akses jalan, pasti jalannya juga harus bagus begitu ya, UMKM juga harus masuk di sana. Nah, seberapa besar ini potensinya, kemudian dari segi anggaran seperti apa ke depan? Ya, anggaran kami sudah siapkan untuk pariwisata ya tahun depan, termasuk dengan anggaran-anggaran yang terkait dengan urusan pariwisata itu sudah kami siapkan, mengarahnya ke sana. Di samping memang pertanian tetap menjadi andalan kita, dan pengelolaan laut ya itu menjadi andalan kita. Di situ harus ada memberikan kontribusi nyata kepada pendapatan PAD kita, penaikan PAD kita, dan juga penataan di samping pariwisata, peningkatan PAD itu dari di sektor pariwisata sendiri, tapi di hasil-hasil bumi yang lain ya. Khusus untuk pariwisata tidak terlalu sulit untuk membenahi itu, karena saat ini sudah kita lakukan seperti jalan-jalan menuju wisata sudah mulai kita perbaiki, cuman di lokasi wisatanya sendiri masih belum serapi. Tahun depan ada program toilet modern ya, modern ya, Wiswayai toilet Jember modern gitu ya. Jadi kami akan ikut sertakan di lomba di Menparekraf, bagaimana bagus-bagusan toilet di tempat wisata. Gitu. Itu ada se-Indonesia itu nasional itu Pak, program nasional di situ. Baik, tentu juga menjadi harapan karena itu menjadi salah satu fasilitas yang vital. Wajib gitu ya. Wajib. Kalau enggak di jalan-jalan nanti terjadi. Ya, makanya masa iya sih harus di laut saja gitu kan ya. Nanti tercemar semua lautnya bisa berubah warna. Baik, itu salah satu yang juga rencananya ke depan akan diupayakan begitu, ada peningkatan dari segi anggaran. Oke lah, pasti akan masuk di situ. Nah, kemudian kalau dari jalan, kemudian juga akses yang memang saat ini kadang-kadang juga ada jalan-jalan yang berbeda begitu ya Pak ya. Kemudian ada jalur yang memang bisa memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Itu seperti apa Pak? Apalagi sekarang ada rencana untuk perubahan satu arah ini. Iya. Kemarin sempat heboh ini ya, di Jalan Gajah Mada sempat beredar itu, padahal masih konsep. Gimana itu Pak? Jadi gini, jalan satu, sekarang saya mau bertanya ini, saya mau bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya sendiri saya mewakili masyarakat Jember? Karena saya juga orang Jember asli sini ya. Jalan kita tidak ramah sama sekali. Yang sampai sekarang ini. Kita harus melihat sebagai penanggung jawab pemerintah daerah, saya harus tanggung jawab bahwa jalan raya yang kita miliki itu tidak ramah lingkungan. Saya tanya sama Mas Santo, berani Mas Santo nuntun anaknya sekarang di lewat trotoar kita?
Sudah tidak Lebarnya ada. cuma 1,8 meter Mas Santo. Di situ banyak orang jual-jual. Iya betul. Pintu toko dibuka sedikit sudah jalannya kurang 1 meter Mas. Oke. Sampean kalau nuntun harus turun trotoar. Belum lagi kalau misalnya Gitu. saudara-saudara kita yang difabel. Difabel ditambah lagi. Dan kita harus menuju Jember ini harus menuju city kota-kota yang memang ramah lingkungan dan kota yang memang bisa dinikmati dan nyaman. Maka dari itu jalan satu jalur ini bukan hanya untuk ramah lingkungan saja, tapi bagaimana kita pemerataan ekonomi kita. Kita bayangkan di satu tempat ya, di jalan seperti jalan Melati, di jalan belakangnya GNI sana, atau di jalan Cendrawasih, sebelah utara dan selatan yang notabene dari tengah kota hanya 150 meter saja, paling jauh jaraknya. Jumlah mobil yang lewat tidak sama bebannya. Padahal membangun jalan itu harus sesuai dengan jumlah mobil yang ada agar tidak rugi di situ Pak. Dan itu akan terjadi perputaran ekonomi. Kalau ada jalan sebagus apapun jalannya tapi nggak ada yang lewat, siapa yang mau jualan di sana? Ekonomi apa yang mau dijual di sana? Tanah juga akan tidak bisa naik harganya. Orang berinvestasi juga tidak berani. Begitu Pak. Jember dari dulu, zaman perang dulu sampai sekarang masih seperti ini Pak. Nah kapan kita mau maju? Satu one way ini adalah satu jawabannya. Dengan dibentuk one way hanya 4 jalur jalan, kiri kanan itu kami pedestriannya, trotoarnya kami lebarkan 7 meter Pak. Nanti di situ akan ada orang jalan di situ enak, dan kami akan memberdayakan masyarakat Jember harus suka dengan jalan kaki untuk sehat. Ya, sepanjang niat kami itu mulai dari Mangli sampai alun-alun Bapak. Mas Santo. Dan untuk sebagai pilot project untuk trotoar begitu ya. Trotoar Pak. Ya, itu sepanjang Karena Bapak. kalau untuk jalan memang masuk dalam provinsi, jalur provinsi. Itu semua kita lakukan semuanya ke provinsi, kita minta izinnya. Tujuan kita di situ di samping pemerataan ekonomi kita, penyebaran ekonomi dan sistem manajemen distribusi manajemen arus lalu lintas yang merata, kita juga ramah lingkungan wajib penting di situ. Dan itu nanti dengan satu jalur, kiri kanan ada trotoar yang lebar sekali. UMKM kita bikin fasilitasi bergantian jualannya, ya. Tinggal 7 meter kita ambil 2 meter di tengah. UMKM jualan apa, jual bakso, jual es, jual apa di situ, alangkah rapinya. Dan Anda bisa jalan-jalan kaki, yang namanya car free day sudah tidak perlu lagi. Silakan Anda jalan kaki dari Mangli sampai ke Jember sana. Saya ke Jember dengan lampu berterang-terang akan menjadi kekuatan wisata yang sangat luar biasa di situ. Tidak perlu menunggu Tajemtra. Tidak menunggu Tajemtra. Nah, di situ Bang. Dan kami berharap kepada masyarakat Jember, uji coba one way dari Argopuro ke Jember, ke alun-alun, ini adalah bagian dari uji coba. Nanti kita rasakan apa kira-kira, kita evaluasi nanti. Insya Allah tidak akan merugikan semuanya, dan nanti penyebaran distribusi ekonomi kita akan lebih bagus lagi. Baik. Pak Bupati, karena waktu kita juga terbatas, sebetulnya masih banyak hal yang ingin kita bicarakan, apalagi masyarakat juga pasti menunggu-nunggu begitu ya untuk momen selain memang kesempatan pada siang hari ini masyarakat juga bisa mendengarkan secara langsung penjelasan dari Bupati melalui Pulau Salina dan KIS FM. Mungkin yang terakhir ini ada hal-hal yang ingin disampaikan kaitannya juga bagaimana upaya untuk pemulihan ekonomi secara nasional ini, khususnya juga dari Kabupaten Jember ke depan seperti apa? Ya, yang pertama prokes harus tetap ya dijaga prokes. Kegiatan apapun kegiatan prokes harus dijaga. Yang kedua tentang perekonomian, mari kita bersama-sama apa yang kita beli ke kearifan lokal harus kita tingkatkan. Kearifan lokal saudara kita jual, kita beli, kita nikmati, kita evaluasi. Yang ketiga kepada masyarakat Jember semuanya, Pemkab Jember sangat terbuka dengan siapapun. Silakan kalau ada sesuatu yang kurang menarik, silakan kita tabayun dulu. Sampaikan kepada kami siap, kepada Kominfo, kepada kami langsung, kepada Sekda, kepada teman-teman OPD yang lain, monggo. Silakan kritik sarannya, monggo disalurkan. Tidak perlu kita menyampaikan sesuatu yang bersifat tutuhak dan itu mengira-ngira. Kan mengira-ngira itu akan menurunkan motivasi kita. Padahal saatnya kita memberikan motivasi semangat untuk ke depan. Dan Jember harus dikerjakan bersama-sama. Bersama-sama, tidak bisa sendiri, tidak bisa. Saya tidak bisa ngerjakan sendiri, nggak bisa, harus tolong orang lain. Jadi semua ini diperlukan semuanya. Dengan kebersamaan insya Allah, dengan kolaborasi, sinergi, tentunya harus cepat, tidak boleh lama-lama.
iya atau enggak gitu, tidak berlama-lama agar kita bisa segera evaluasi keberhasilan itu. Sehat terus, jaga kesehatan dan mari kita tekan COVID, penyebaran COVID, mudah-mudahan insya Allah tidak terlalu lama kita masuk ke new normal. Baik, amin. Baik, terima kasih Pak Bupati untuk waktunya dan bincang-bincangnya. Mudah-mudahan juga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya dari OPD juga yang mendampingi pada siang hari ini dalam acara Weswayai Ngobrol Bareng Bupati dengan tema pemulihan pariwisata UMKM dan ekonomi kreatif dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dan tentunya pemerhati Perosal ini kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, pemerhati dan kawan Kisah FM. Kita akhiri untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Sekaligus saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.